Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 23 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Saling Menolong. Firman Tuhan terambil dalam Imamat 23 ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih. Kebiasaan saling menolong adalah perintah Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan semenjak lama. Bahkan mulai dari penciptaan sampai kemudian kitab demi kitab dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai akhir zaman. Jiwa dan kasih dan hati, sikap untuk saling menolong senantiasa ada pada diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada ayat yang berkata, jikalau engkau menolong maka utamakanlah saudara seiman terlebih dahulu. Saudara, di sini bukan berarti bahwa bagian ini berbicara tentang orang lain tidak perlu ditolong. Kalau kita memahami bahwa seluruh ciptaan ini adalah ciptaan dari Allah. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sekalipun mereka percaya kepada Yesus ataupun tidak, namun seluruh ciptaan adalah milik Allah karena bersumber daripada Allah. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Imamat 23 ayat ke-35 dikatakan, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya dapat hidup di antaramu. Orang asing dan pendatang adalah bagian bukan daripada keluarga kita. Orang asing dan pendatang adalah orang yang tidak kita kenal. Bahkan kita tidak tahu apakah dia orang baik atau tidak baik. Namun pada posisi orang tersebut membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan. Dan Alkitab mengatakan supaya ia dapat hidup. Artinya untuk berjuang untuk hal-hal dasar di dalam kehidupannya. Itu yang firman Tuhan perintahkan dan itu yang firman Tuhan katakan. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas bahwa saat ini kondisi bangsa kita sedang berduka, khususnya yang berada di daerah Cianjur. Korban meninggal, korban runtuhnya bangunan sedemikian banyak, jumlah pengungsi yang sedemikian banyak, yang sahabat seperjalanan bisa melihat di TikTok. Maka itu adalah bagian daripada tanggung jawab. Apa yang dikatakan bagian tanggung jawab? Yaitu bagian tanggung jawab sebagai penghuni bumi ini. Bumi ini adalah rumah kita bersama. Sekalipun kita punya rumah yang namanya negara Indonesia, kita punya rumah yang namanya rumah tangga kita, tapi bumi ini adalah rumah kita bersama yang harus kita jaga. Dan seluruh manusia yang ada dalam dunia ini adalah saudara kita sebagai ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau Alkitab mengajarkan orang asing pendatang pun karena jatuh miskin, karena tertimpa masalah, tertimpa korban, tertimpa oleh persoalan dan bencana, maka kita wajib untuk berbagian menolongnya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, bahwa jiwa dan hati menolong adalah bagian panggilan semesta. Sahabat seperjalanan, kalimat yang cukup menarik yaitu adalah panggilan semesta. Mengapa dikatakan panggilan semesta? Karena Tuhanlah pencipta alam semesta. Kalau Tuhan pencipta alam semesta dan semesta ini adalah bagian yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, maka kita dipanggil seperti perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Kita harus menjaga semesta ini di dalam kerukunan, di dalam keseimbangan, dan di dalam sebuah kehidupan yang saling tolong-menolong. Sahabat seperjalanan, kalau engkau tidak sanggup menolong dengan materi, maka engkau bisa menolong dengan menyampaikan berita itu, menggugah kepada orang-orang yang punya kemampuan, atau yang berdekatan dengan lingkungan yang ada, bisa melakukan bantuan, melakukan komunikasi, melakukan koordinasi kepada bidang-bidang terkait. Sahabat seperjalanan, saya pribadi adalah pendeta dari GKI, Gereja Kristen Indonesia. Kami punya sebuah lembaga dan badan yang mengelola tatkala ada bencana, maka bergerak untuk menolong saudara-saudara kita sebagai saudara semesta di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itu adalah pembelajaran untuk sebuah kehidupan saling tolong-menolong dalam semesta. Namun di dalam kehidupan kita, kita pun dipanggil untuk menolong
bagian orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang fakir dan miskin. Tidak hanya masalah makanan, tidak hanya masalah minuman, tidak hanya masalah finansial, tapi ada orang yang fakir miskin secara penerimaan. Dan Yesus menyatakan, "Aku menerima engkau, aku mengangkat engkau, aku menganggap engkau berharga sebagai biji mataku. Aku menyimpan engkau di bawah sayapku seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya." Saudara, menolong adalah memberikan semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang putus asa, kemudian mengalami kebangkitan semangat kembali. Mereka yang kemudian berpikir mencari jalan yang pendek, dengan kehadiran kita, mereka bisa kembali menatap masa depan. Kita bisa mendengarkan keluhannya, kita bisa memberikan doa-doa, kita bisa memberikan pertolongan. Tatkala di sekeliling orang-orang yang perlu ditolong tersebut tidak ada orang yang menjamah, tidak ada orang yang membantu, tidak ada orang yang memperhatikan, maka kita dipanggil sebagai saudara semesta, sebagai saudara ciptaan Allah, untuk berbagian di dalam mengelola bumi ini, mengelola semesta ini, sebagai tanggung jawab bersama untuk kita saling membantu. Sahabat seperjalanan, kalau membaca kitab Imamat dari pasal ke-25 ayat 35 sampai dengan ke-55, dikatakan perlakuan terhadap orang miskin, perlakuan kepada mereka yang dalam kesulitan. Apa yang firman Tuhan katakan pada bagian ini? "Janganlah engkau mengambil bunga, uang atau riba daripadanya, melainkan kau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu." Tafsiran ini artinya jangan mencari keuntungan di tengah orang yang sedang kesusahan. Tentu riba, bunga di dalam dunia bisnis ini persoalan lain. Ini adalah mereka yang berjuang bersama-sama di dalam bisnis. Hal ini tentu diperkenankan karena tidak ada unsur yang merugikan, tapi unsur yang saling membantu dan menopang. Lalu firman Tuhan katakan, "Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba." Bayangkan, firman Tuhan mengatakan, rupanya ada orang-orang untuk memberi makan pun itu dipungut riba. Ini sungguh keterlaluan, sahabat seperjalanan. Mencari keuntungan, mencari kesenangan di atas penderitaan dan kesusahan orang lain adalah sebuah tindakan yang memang adalah tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sahabat seperjalanan, memupuk jiwa saling menolong itu akan membuat sebuah kehidupan itu saling memberikan keringanan, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena ingat sahabat seperjalanan, sewaktu kita berada di tempat-tempat di umum, kita tidak kenal siapa-siapa. Namun tatkala persaudaraan semesta ini kita ciptakan, maka dimanapun kita berada, kita punya saudara, yaitu saudara semesta. Tatkala kita sedang mengalami kesulitan, tatkala setiap orang punya jiwa untuk saling menolong, maka kita tidak pernah takut, karena selalu akan ada bantuan pertolongan yang diberikan orang lain kepada kita, sekalipun dia tidak mengenal kita. Mengapa? Karena kita pun melakukan perkara yang sama. Dan tatkala itu menjadi sebuah budaya dunia. Sungguh indah tatkala dunia dipenuhi dengan orang-orang yang sudah terbiasa untuk saling menolong. Mari sahabat seperjalanan, kita menjadi pribadi yang saling menolong untuk menjalankan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Kami diciptakan untuk menjadi pribadi sebagai saudara semesta di dalam saling menolong. Kami berdoa bagi sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah kendala, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, saat ini saya menyebutkan juga Shalom sahabat semesta. Mari kita saling menolong dan Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita bersama. Amin.